serang dia. Terima kasih, Nona. Aku garang. Nona kecil, walau kau dari desa, tapi kulitmu lembut dan mulus, pasti enak banget rasanya. Kau sadar? Apa obat biusnya gagal? Aku terlahir kembali setahun lalu di keluargaku. Baguslah kau sadar, biar kau lihat kegagahanku. Di kehidupan sebelumnya, baru tiba di keluargaku. Aku diracuni oleh si putri palsu, Shanshangu. Lalu dilempar ke lelaki ini. Ketiga kakakku. Semua mengira aku perempuan murahan dan membenciku. Aduh, kakak. Kenapa kau begitu bejat? Panas. Sangat panas. Memang benar cewek kampungan, tak tahu malu. Memalukan keluargaku. Hei orang, kakak panggil orang. Kakak, bawa dia ke kamar pembantu. Jaga ketat. Beraninya kau menendangku. Aku. Kak, kakak bilang dia nggak nyaman, mau nyaman-nyaman. Nggak boleh ada yang masuk. Nyaman-nyaman itu maksudnya apa? Aku kan gadis terhormat, mana tahu. Aku cuma lihat, dia menarik seorang lelaki masuk ke dalam, lalu mengunci pintu. Baru pulang hari pertama, udah tarik laki kunci pintu. Kalau ini tersebar, muka keluargaku mau taruh di mana? Kak, jangan gegabah. Shanshan, aku tahu kau baik hati melindunginya. Tapi untuk hal ini, aku harus memberinya pelajaran. Minggir. Kak, mungkin kakak karena baru dari desa, kebiasaan liar. Aku lihat dia menarik satpam itu, sudah nggak sabar. Lebih baik kita jangan ganggu mereka. Gadis terhormat ya? Nyaman-nyaman ya? Cari laki-laki ya? Udah nggak sabar ya? Kebiasaan kampungannya? Kuai-kuai Gu, hentikan tanganmu. Beraninya kau pukul Shanshan Gu. Dia sudah dipisahkan keluargaku selama lebih dari 20 tahun. Putri bangsawan sejati. Kau sampai segitunya untuk pelacur licik itu? Jenius keuangan macam apa kau ini? Kok bisa buta banget? Biasanya duitnya dapat dari mana sih? Kau sama sekali nggak ngerti arti keluarga. Walaupun Shanshan bukan adik kandung kami. Tapi pendampingan selama bertahun-tahun ini. Jauh lebih kuat dari sekadar ikatan darah. Di hatiku, Shanshan adalah satu-satunya. Putri bangsawan keluarga Gu. Kak ketiga, aku kan gadis terhormat. Aku sebentar lagi mau menikah masuk keluarga Ye. Tiba-tiba, datang kakak dari kampung, kelakuannya begitu cabul. Kalau ini sampai terdengar jinyan, gimana dong? Aku takut. Jangan takut. Shanshan, kau kan baik banget. Ye Jinyan juga teman dekatku. Kalian pasti bakal bahagia. Dan, Kak akan transfer 100 juta buat kau, biar kau merasa aman. Makasih kak ketiga, kakak yang terbaik. Tenang, aku bakal lindungin kau. Aku gak bakal biarin cewek kampungan ini ngerendahin kau. Baru balik ke keluargaku, udah godain laki-laki dan mukulin adik. Aku gak bakal kasih ampun sama dia. Mau apa? Mau bikin lingkarannya sempurna, baru tampar muka loh. Lo berani mukul aku? Aku bakal lapor ke kakek. Biar lo nggak bisa masuk silsilah keluarga, nggak dapat dana keluarga. Lapor ke kakek? Masuk silsilah? Nggak dapat duit? Bener-bener seperti kambing pakai kalung emas. Cucu perempuan asli keluargaku. Sudah 18 tahun hidup susah di luar. Lo yang udah dewasa, umur 20-an tahun. Kok masih dibodohi cewek iblis itu tiap hari? Pantas aja lo ditipu sampai mati. Kak ketiga, lo gak apa-apa? Kuai-kuai, kak ketiga itu jenius keuangan. Lo mukul dia sampai cedera, rugi ratusan miliar. Ganti lo bisa? Dasar. Hampir aja lupa. Si manis kecil ini. Lo jangan deket-deket. Lo udah mukul kak ketiga. Masih sering sama laki ya? Abang semua ini. Lo nggak bilang. Aku malah lupa. Lelaki ini, apa lo yang nyariin buat aku? Kalau dia mati, urusan ini bakal nggak bisa ditutup-tutupin. Aku bela diri, jadi nggak apa-apa. Tapi lo dalangnya. Kalau lo ketahuan, image lo sebagai gadis terhormat bakal hancur berantakan. Jadi buruan, tolong dia. Buruan kasih napas buatan.
Dasar nggak guna. Minggir. Aku bilang minggir. Lo tuli ya? Jinyan bilang keluarga gue itu keluarga beradab. Ini kan cara keluarga gue menyambut tamu. Genting. Investasi agensi W. Penarikan investasi ratusan miliar. Lo? Nyonya Ye? Bukan itu pemodal terbesar Guvete? Iya, keluarga Y. Ah, kak ketiga aku bilang, keluarga Y itu tai. Aduh, kak ketiga aku juga bilang, dia nggak butuh kerja sama-sama. Keluarga Y ratusan miliar. Berani ganggu kak ketiga? Bangkrut dong. Nggak berani? Ya cepetan minggir dari sini. Genting. Batalkan semua kerjasama antara keluarga Y dan Guvete. Bagus. Guvete tamat. Kak ketiga aku pernah bilang diam-diam, keluarga Y bisa untung. Itu berkat dia. Kalau batalin kerjasama, yang rugi ya kalian sendiri. Genting. Batalkan. Sekarang, langsung, cepat. Tiga hari ke depan, kamu akan lihat keluarga gue bangkrut. Kamu yang minta tarik investasi, kok sekarang jadi takut? Mau minta ganti rugi ya? Aku kena obat birahi. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ke rumah sakit butuh duit. Aku nggak ada duit. Aku yang bayarin. Kamu ham apa? Cepat dorong. Jangan sembarangan pegang. Di bawah, api lagi membara. Kakak nggak takut kamu bakar. Kakak cuma takut kamu nggak bakar. Shan. Gak apa-apa, Kak. Jangan salahin kakak lagi. Aku sendiri yang ceroboh. Duh, kamu terlalu baik hati. Sejak dia pulang, dia udah berapa kali ya dorong-dorong kamu, ya nakalin kamu. Aku VT Gukok punya adik. Sejahat ini, kamu masuk kamar merenung. Kalau ada lagi, aku akan kirim kamu merenung di penjara. Investasi itu risikonya besar. Biar aku lihat kontraknya. Kakak ketiga, dia temanku. Kamu nggak percaya dia? Masa nggak percaya aku? Kakak kedua, kamu curiga sama aku? Ya sih, kakak kedua, Shan. Adik kita yang baik. Kamu nggak percaya dia? Kakak kedua nggak boleh nggak percaya siapapun. Kecuali Shan. Kalau dia temannya Shan. Ya udah, kontrak ini aku tanda tangani. Shan, dari kecil aku sudah kasih kamu miliaran. Sekarang kamu tipu kontrak. Curi 10 miliar dariku, itu semua aku terima. Sekarang aku cuma minta, kasih aku 100.000, kakek kritis. Cuma 100.000 bisa selamatkan nyawa, Shan. Biar aja si tua itu mati. Apa urusanku? Kita kan nggak ada hubungan darah. Shan, aku mohon, kita kan saudara. Bertahun-tahun kasih sayang, cuma 100.000 ini. Si miskin masih mau ngomong soal perasaan? Patahin kakinya. Jangan biar dia datang lagi. Sialan. Shan, kok bisa begini? Shan. Kak ketiga. Kuai. Uang 100.000 ini, aku sudah kumpulin. Coba bawa ini bersama kakek. Dapat duit dari mana? Jangan tanya dulu. Cepat bangun. Gak apa-apa. Sakit gak? Kuai, kamu jual darah ya? Aku gak apa-apa.
100.000. Kan sudah terkumpul? Uang 100.000 itu, Uang keluarga Gu, semuanya milikku sekarang. Gu Shanshan, aku lawan kamu. Kuai-kuai, kuai-kuai. Kamu kenapa? Aku antar kamu ke rumah sakit, kuai-kuai. Kak ketiga, kamu dan kakek harus tetap hidup. Kuai-kuai. Bangun dong, kuai-kuai. Ini salah kak ketiga. Adik, adik, jangan tinggalin aku, adik. Kak ketiga. Aduh, sakit banget. Padahal aku cuma pengen akur sama kakak. Dia malah mukul aku sekeras itu. Kamu pasti bakal balas dendam buat aku, kan? Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 22 Februari. Tahun berapa? Tahun 2026. 22 Februari. Kak ketiga, kamu kenapa? Apa kakakmu mukulmu terlalu keras? Sampai-sampai kamu jadi gila? Mati atau nggak matinya si tua bangka itu, urusanku apa? Kita kan nggak ada hubungan darah. Patahin kakinya. Jangan biarin dia datangi aku lagi. Bawa sial. Kak ketiga. Kamu baik-baik aja? Pergi sana. Apa? Kak ketiga. Maksudmu apa sih? Pergi sana. Kak ketiga, kamu kenapa sih? Kuai-kuai, kak ketiga tahu salah. Kak ketiga akan menebus kesalahan dengan segalanya. Aku cuma berharap kamu bisa maafin kak ketiga. Kak ketiga. Nona besar. Bukannya katanya dia udah kena obat bius, tinggal kita atur? Kok jadi kayak orang gila gitu? Aku sakit atas bawah semua. Pasti obat binatangnya salah ambil. Obat birahi malah jadi obat perangsang. Sekarang efek obatnya udah harusnya habis. Cepat, bunuh dia. Enggak, aku nggak mau. Aku kasih kamu 1 miliar. Beneran? Kak ketigaku baru aja bilang mau kasih aku 10 miliar. Masa kamu takut aku nggak bayar? Akulah putri Gu sejati, tunangan pangeran konglomerat. Istri satu-satunya Yejinyan. Baiklah, Nona besar. Aku percaya kamu sekali lagi. Wah, puas banget. Sudah, aku mau pergi. Kamu juga bisa pergi. Oke, besok aku cari kamu lagi. Cari aku? Cari aku buat apa? Menikahimu. Sudahlah, aku nggak tertarik. Aku cuma mau main-main aja. Nggak nyangka enak juga. Nggak ada urusan, balik keranjang. Balik ranjang apa? Ikut aku pulang. Di keluarga kami, keluarga Y, ada aturannya. Pria harus setia. Kalau nggak bisa nikahin kamu, mending jomblo seumur hidup. Oke, kalau gitu besok datang lagi. Siapa namamu? Aku. Namaku Shan Gu. Dah. Shan Gu. Itu kan gadis terhormat terkenal di kota ini. Kabar itu salah. Aku ingat, pacar putra kedua Gu. Namanya Gu. Ingatanku salah. Jinyan, kamu dan Shan Gu, jangan ketemu lagi. Kenapa kah? Pilih dia atau kartu hitammu. Jangan bercanda, Kak. Shanshan Gu itu siapa sih? Aku nggak kenal sama sekali. Gila banget sih. Tapi, udah, jangan ketemu lagi. Kuai-kuai, jangan pergi. VT Gu, kok kamu lagi?
Belum cukup tamparan? Aku lagi capek banget. Cepat pergi sana. Kuai-kuai, ini salah kakak. Maafin kakak ya? Enggak, kamu. Apa aku pukul kamu sampai jadi bodoh? Bukan, maksudku, adikku ini memang hebat. 3 tamparan bikin ingat kehidupan sebelumnya. Dasar cewek brengsek. Jangan bergerak. Aku tahu, kau menahanku cuma untuk dia, kan? Manfaatkan aku lagi lemah, mau bunuh aku? Bukan, kuai-kuai. Bukan seperti yang kau kira. Oke, lihat saja caraku, kuai-kuai. Terima kasih, putra ketiga Gu, sudah jagain cewek ini. Putra ketiga Gu, muka lu kenapa? Pasti cewek brengosan ini yang mukulin. Hari ini gue bawa dia pulang, bakal gue habisin. Putra ketiga Gu, lu mau apa? Gue gebukin lu. Kau yang mau Didik bawa pulang? Dia adik kandung gue. Putri sulung keluarga Gu, putri sejati. Kamu jadi satpam di keluarga Gu cuma karena Shanshan. Masih berani ngarep sama adik gue? Adik gue itu cantik, baik hati, tapi masih terlalu lembut. Gak bikin lu kapok ya? Dengerin, kalau lu gak minggat sekarang, gue sendiri yang antar lu masuk penjara. Putra ketiga Gu, aku salah, jangan pukul lagi, aku pergi sekarang. Minggir lu, brengsek. Gimana, tadi caraku oke ga? Terima kasih, Tuan Gu. Terima kasih, Tuan Gu. Kau kan adikku. Wajar dong gue bantu, gue kan kakak ketigamu. Panggil gue kak ketiga ya? Gak mau. Aku cuma keluarga bukan aturan keluarga kalian. Lu juga gak pengen aku jadi adik lu, kan? Santai aja. Aku juga gak akan bilang kalau aku dari keluarga Gu, oke? Kuai-kuai, kau memang orang keluarga Gu. Kau gak bisa nolak di dalam tubuhmu. Mengalir darah keluarga Gu. Tuan Gu pernah bilang, hubungan darah sekental apapun. Gak bisa ngalahin kebersamaan yang lama. Ah, itu. Tapi tadi kau bantu aku. Tapi sebelumnya. Tapi kamu baru saja menolongku. Tapi sebelumnya. Udahlah, kita sudah beres. Kamu bisa tenang. Saya sudah mau. Sebagai kakak beradik yang terbaik. Sedangkan kita, sampai jumpa, dan jangan pernah bertemu lagi. Ternyata benar, dia menolak pulang bersamaku. Karena omonganku yang keterlaluan itu. Kuai-kuai. Masih ada apa, Tuan Gu? Dia tak mau dengar lagi. Harus cari cara lain. Kakek yang menyuruhku menjemputmu. Kamu tahu kan, kondisi kakek sudah sangat tidak baik. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Di kehidupan sebelumnya, kakek selalu percaya padaku, peduli padaku. Aku memang harus menemuinya. Ah, kamu tenang saja. Aku tidak mau memaksamu tinggal di keluarga Gu. Cuma beberapa hari lagi, kakek ulang tahun ke-80. Kalau dia melihatmu tinggal di keluarga Gu, kita semua berkumpul. Dia pasti sangat senang. Bagus juga untuk kesehatannya. Aku ikut, tapi setelah pesta. Aku langsung pergi. Bagaimanapun juga, adik sudah pulang ke rumah. Hari-hari ini aku harus tunjukkan sikap baik, supaya dia menerimaku. Untuk menebus kesalahan di kehidupan sebelumnya. Kenapa Gu Kuai-kuai begitu kejam? Sampai memukulmu seperti ini? Aku, pengacara top ini, pasti akan menuntutnya. Aku akan buat dia ganti rugi, sampai dia bangkrut total. Gak apa-apa, Kak. Kakak dari kampung, kelakuannya memang kasar. Aku gak akan mempermasalahkannya. Boleh. Cuma, kakak ketiga, dia sangat dingin padaku. Aku sedih sekali. Tunang, nanti dia pulang. Yang pertama akan kusuruh minta maaf padamu. Jangan, Kak. Jangan suruh kakak ketiga minta maaf. Gak boleh. Dia gagal melindungimu, harus minta maaf. Tapi, apa ini tidak terlalu manja? Shanshan, kamu terlalu pengertian. Kamu sekarang adalah putri satu-satunya, adik satu-satunya di keluarga Gu. Kami memanjakmu saja tidak cukup, mana mungkin merasa kamu manja. Oke, Kak. Kakak ketiga. Lihat Shanshan dipukul begitu rupa. Dia adalah satu-satunya adik perempuanmu. Mana cewek kampungan yang berani mukul itu? Aku pasti akan melaporkannya. Buat dia ganti rugi 2 juta untuk Shanshan.
Siapa dia? Gue Gu. Apa? Dia itu Kuai Gu. VT, kenapa dia belum diusir? Usir dia. Dia adalah adik kandungku. Kenapa aku harus mengusirnya? Bibili, antar Kuai ke atas. Tidak boleh. Bibili masih harus mengobati luka Shanshan. Dia cuma pipinya bengkak ditampar, tangannya kan tidak patah. Masa tidak bisa mengobati diri sendiri? Bibili, jangan pedulikan dia. Oh iya, carikan Kuai satu kamar. Kamar terbaik untuk ditempati. Paham? Baik, Tuan ketiga. Kuai, kalau butuh apa-apa, bilang saja sama kakak. Nona, silakan ikut saya. Dia tidak membantah sebutan kakak ketiga. Tampaknya adikku tidak terlalu membenciku lagi. Kamu gila ya, kakak ketiga? Kamu memperlakukannya begitu baik. Pernah mempertimbangkan perasaan Shanshan? Baik pada adikku, perlu peduli orang lain? Perasaan orang luar? Hah? Jangan ngomong sembarangan. Shanshan itu kan. Kamu yang lihat besar, lebih dekat dari adik kandung sendiri. Gagal lindungi dia, hatinya terluka. Sekarang kamu masih berkata begitu, apa kamu ingin dia mengabaikanmu seumur hidup? Hah? Oh, dia sangat sedih? Iya, hari ini dia sedih sekali sampai tidak mau makan. Tidak mau makan berarti tidak lapar. Malam ini tidak usah siapkan makanan untuknya. Hemat saja nasi. Makanan keluarga Gu. Itu organik, hijau, alami, dan sangat mahal, tahu. Kak ketiga, aku tahu kamu merasa bersalah. Aku nggak nyalahin kamu kok. Jangan marah sama aku, dong. Bicara ya bicara, jangan macam-macam. Yang penting kak ketiga nggak marah. Tapi dulu kamu nggak mau balik ke keluarga Gu. Apa karena dia baru tahu betapa hebatnya keluarga Gu? Maksud kamu? Kuai Gu cuma ngincer harta keluarga Gu? Aku nggak bermaksud begitu. Kalau memang iya, Wah, bagus dong. Aku kan kaya, dan aku jago cari duit. Kalau Kuai Gu emang demen sama duit, berarti dia bakal terus suka sama aku dong? Oh iya, aku kasih tahu dulu ya. Kalau ada yang berani ganggu Kuai Gu, jangan salahin aku nggak ngasih muka. Kak ketiga, kamu ngomong apa sih? kami aja seneng banget kakak Kuai Gu mau pulang. Mana mungkin kami ganggu dia? Aku mau beliin spray sutra buat Kuai Gu. Kamu di rumah, jangan bikin onar. Ada apa sih sama anak ketiga itu? Pasti karena kakak yang ngomongin sesuatu sama kak ketiga. Aku harus cari tahu, jangan sampai dia dibodohi. Shanshan, mau kemana? Obatin lukamu dulu. Nona, boleh nggak kalau kamu tinggal di sini dulu? Boleh, terima kasih, Bibili. Nggak boleh. Minggir. Gu Kuai, aku ingetin kamu. Di keluarga Gu ini, jangan cari gara-gara. Aku udah hidup sama kakak-kakakku belasan tahun. Jangan harap kamu bisa ambil posisiku. Aku nggak minat sama mereka. Nggak minat? Jadi sok suci aja lu, di seluruh kota ini, selain keluarga Ye. Siapa sih yang nggak ngincer harta triliunan keluarga Gu? Sok Jaim di sini, siapa yang percaya? Bisa nggak kamu menjauh dariku? Berani-beraninya kamu ngatain aku. Jangan kira karena kamu punya darah keluarga Gu, lalu bisa seenaknya sama aku. Nanti aku kasih tahu. Di hadapan Citra, adik manis, yang kubangun bertahun-tahun. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Baru aja aku tampar kamu. Kayaknya masih kurang keras ya. Jangan macam-macam. Jangan sembarangan. Shanshan, kamu kenapa? Gu Kuai, kamu terjebak. Aku sengaja kesini untuk memancing emosimu. Masuk dan lihat aku dipukul, pasti dia akan membalasnya untukku. Bodoh. Urusan nanti. Sekarang aku mau pukul kamu mati dulu. Gu Kuai, kamu ngapain? Buta ya? Aku lagi menampar dia. Kuai, kamu gak apa-apa? Shanshan, kamu gak apa-apa? Jangan coba-coba memecah belah hubungan kami. Kita harusnya saling menyayangi. Entah kenapa, tiba-tiba kakak marah dan langsung main tangan. Aku bisa kenapa? Aku khawatir tanganmu sakit, kakak ketiga. Kamu ngomong apa sih? Gu Kuai ngamuk mukul Shanshan. Kamu diam saja. Tangan dia sakit, malah kamu yang peduli? Kuai gak mungkin asal-asalan main tangan. Pasti Shanshan yang memancing amarahnya. Sampai Kuai terpaksa bertindak.
Ya sudah, tentu aku harus peduli sama Kuai-Kuai dong. Gu Shanshan, ini kesempatan terakhir buat kamu. Untuk jujur, apa benar kamu yang menampar dirimu sendiri? Untuk menjebak Kuai-Kuai kami? Kakak ketiga, aku sampai berdarah nih. Mana mungkin aku tega menyakiti diriku sendiri sampai segitunya? Waduh, omonganmu tuh. Emang wanita paling kejam. Nggak rela mukanya babak belur, mana bisa dapetin kakak? HMPH, kamu pikir aku akan termakan tipu daya kamu, kakak ketiga? Kamu cuma cari sensasi aja. Shanshan tumbuh besar bareng kita. Sebaik apa dia, masa kamu nggak tahu? Pasti itu Gu Kuai-Kuai. Gu Kuai-Kuai berani sumpah sama langit. Kalau bukan kamu yang mukul Shanshan? Aku sumpah sama langit. Kuai-Kuai, udahlah. Sumpah kayak gitu bisa beneran kejadian loh. Kakak ketiga, kamu sendiri sebenarnya tahu, tapi sengaja pilih kasih. Aduh. Aku sumpah sama langit. Emang aku yang mukul. Kakak ketiga, denger nggak? Dia sendiri ngaku. Shanshan tumbuh besar bareng kamu. Mana nyangka, demi orang yang baru dikenal. Kamu tega mencurigainya, aku kasihan padanya. Kakak kedua, Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu pasti ada alasan yang kuat kan? Gu Shanshan ini sebenarnya ngapain sih? Sampai-sampai bikin kamu terpaksa mukul dia? ya ini salahku. Saya bosan terus-terusan dinasehati. Akhirnya dia marah. Shanshan, kenapa kamu ngomong sembarangan? Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Kuai-Kuai, jangan hiraukan mereka. Katakan saja. Asal kamu yang bilang, aku pasti percaya. Ah, saya cuma kesal sama dia. Karena kesal, ya saya pukul saja. Jadi kamu tahu kalau dijelaskan pun tidak akan mengubah keadaan, ya? Setidaknya kamu masih punya kesadaran diri. Dia sampai malas menjelaskan ke saya. Ini artinya, dia sama sekali tidak percaya pada saya. Shanshan, Tidak apa-apa, Kak. Jangan salahkan kakak lagi. Semuanya karena saya sendiri yang tidak hati-hati. kamu terlalu baik hati. Sejak dia kembali, sudah berapa kali dia mendorongmu atau mengganggumu? Bagaimana saya, sejahat dan seberbisa hati ini, pergi ke kamar dan introspeksi diri. Kalau ada lagi, kamu akan introspeksi di penjara. Iya juga. Wajar kalau dia tidak percaya saya. Soalnya di kehidupan sebelumnya, saya tidak pernah percaya padanya. Putra ketiga, sudah jelas kejadiannya. Dia memukul Shanshan sampai begini. Harus dihukum berat. Bayar konsekuensinya. Cuma keluar darah sedikit saja. Diolesin obat sudah cukup. Kita kan sudah dewasa. Terbentur-bentur itu wajar. Masa segitu aja dianggap manja? Apa? Kuai-Kuai, urusannya sudah selesai. Jangan dipikirkan lagi. Mulai sekarang saya tidak akan biarkan siapapun mengganggumu. Tinggallah dengan tenang. Apa? Putra ketiga? Kamu malah menyuruhnya tinggal di keluarga Gu? Apa kamu mau lihat dia memukul muka Shanshan lagi? Kakak kedua, jangan bilang begitu. Saya tidak takut. Ya, Shanshan, seperti apa? Demi keamanan Shanshan, saya sama sekali tidak akan mengizinkan perempuan Kuai-Kuai ini muncul lagi di keluarga Gu. Tidak setuju? Bagus. Kalau gitu, kamu saja yang keluar tinggal. Apa? Bukannya kamu mempertimbangkan keamanannya? Kalau kamu yang pindah, kan tidak ada masalah. Kamu mau saya dan Shanshan mengalah untuk orang luar ini? Kuai-Kuai bukan orang luar. Kamu gila. Dia cuma cewek kampungan. Dibesarkan orang desa. Kekerasan jadi kebiasaan, jahat tiada ampun. Gujin LV, lu salah besar. Jangan pernah sentuh orang tua angkatku. Waktu aku diculik, mereka yang nyelamatin dan besarin aku. Berani-beraninya lu mukulin aku? Aku bukan cewek lemah lembut. Gu Fei Te, tenagaku gede. Gu Jinelve keterlaluan. Tampar dia. Gu Fei Te, lu gila ya? Suka berbuat jahat ya? Suka kekerasannya? Cewek kampungannya? Masa ia baru dibilang baik kalau cuma bisa dizolimi? Kuai-Kuai, sebenarnya kakak kedua yang bicaranya keterlaluan. Jangan dipikirin ya. Sekarang udah mukulin dia, marahnya udah reda. Bisa tinggal di keluarga Gu sekarang? Tinggal di keluarga Gu? Terus nanti aku boleh tiap hari mau gelut ya? Boleh-boleh aja sih. Asal jangan mukulin aku aja. Udahlah, mending aku pergi aja. Gak ganggu kalian. Yang saling menyayangi satu keluarga. Kuai-Kuai.
akan tepat waktu di pesta kakek. Bukan, kuai-kuai. Kak, jangan kejar dia. Kakak kedua aja pingsan. Cepetan periksa dia. Aduh, minggir sana. Kak, di hati kakak, kita emang gak ada artinya. Jangan maksa dia. Aku yang mau tinggal di keluargaku. Jadi adik kalian. Aku gak mau. Lu pergi sana. Kuai-kuai kalau gak balik ke keluargaku, lu juga jangan balik. Kak, lu bercanda ya? Hah? Lu pergi sana. Hei, buka pintunya. Biar aku masuk. Shan, kamu bantu kakak ketigamu bicara sama temanmu itu, ya. Kalau kontrak itu dilaksanakan, kakak ketigamu bisa bangkrut. Bukan temanku, kontrak dia tanda tangani sendiri. Jangan salahkan orang lain. Shan, kamu mau bunuh kakak ketigamu ya? Atau mau hancurkan keluargaku? Jangan beritahu aku soal hidup matinya. Urusan keluargaku, gak ada hubungannya sama aku. Kak, jangan. Kenapa masih mau selamatin aku? Ini semua salahku. Kakak ketiga bangkrut, keluarga gu hancur. Semua salahku. Biarin aku mati aja. Kak, aku sudah pakai semua tabunganku untuk bayar utang. Aku sudah janji sama debt collector. Sisa uangnya akan kami bayar. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Selama kita sekeluarga masih kompak dan saling bantu. Masa-masa sulit ini pasti akan berlalu juga, kan? Kuai-kuai? Adik? Ada apa dengan adik? Adik. Dia. Tidak. Adik. Adik, jangan nakut-nakuti kakak. Jangan. Kakak sudah tahu salah. Adik. Adik, jangan tinggalkan kakak. Cepatlah sadar, adikku. Jangan tinggalkan kakak kedua ya. Adik. Kak ketiga, mana adik? Kau biarkan dia pergi? Aduh, aku nggak peduli. Betapa cintanya pada Gushanshan. Aku pasti akan mengusirnya. Siapa yang peduli dengan Gushanshan MU? Kuai-kuai kemana? Hah? Gushanshan. Berhenti. Gushanshan. Gushanshan. Kau cari Gushanshan Sijal. Loh, kau? Apa yang kau katakan barusan? Oh, tadi aku bilang aku Gushanshan. Lagi nyari barang. Oh. Apa? Aku baru cari. Oh, nggak usah. Itu nggak penting. Bukannya kita janjian ketemu besok? Aku bawa kamu pulang hari ini. Apa? Mau langsung nikah, tapi kantor catatan sipil sudah tutup. Jadi, kita pulang dulu. Besok langsung urus surat nikah. Cepat amat. Ini nggak baik-baik saja, ya? Memangnya aku nggak memuaskan? Ini pertama kaliku. Wajar kalau agak ego. Tapi sekali coba, 2 kali jadi ahli. Dengan kemampuan belajarku, malam ini aku jamin kamu puas. Dijamin. Nggak.
Bukan itu maksudku. Nikah itu, resepsi pernikahan, semua perlu dipesan jauh-jauh hari. Asal ada uang, itu bukan masalah. Kebetulan, aku punya banyak uang. Jadi, jangan khawatir. Walaupun kau punya uang, urusan sebesar ini kau harus berunding dengan keluargamu dulu. Kebetulan, di keluarga Y, aku, Zetian, yang berkuasa. Perkataanku hukum, tak perlu berunding. Kalau keluargaku, Undangannya sudah aku kirim. Tenang saja, kalau kamu menikah denganku. Siapa yang berani tidak setuju? bukan maksudku. Aduh, tapi aduh. Kuai-kuai. Ya, keterlaluan banget sih orang-orang ini. Coba cari tahu ini mobil siapa, berani-beraninya menculik adikku. Aku akan bikin dia susah. Harus diselidiki. Kak, kamu nggak belain adik kandungmu sendiri. Malah belain Shanshan Gu. Wajar aja kamu dipukul. Wajar banget. Suka jahat, ya? Suka main kasar, ya? Cewek kampungan, ya? Tapi aku nggak sakit sama sekali loh. Adikku kasihan sama aku. Nih, pukulannya nggak pakai tenaga. Halah, ngibul aja. Lihat tuh. Lingkaran matamu aja lebam. Bagus, tampar kamu. Aku nggak sakit kok. Adikku yang paling sayang sama aku. Kamu tuh yang ngibul. Wajahmu aja bengkak. Masa nggak sakit? Pokoknya adikku yang terbaik buat aku. Putra kedua, putra ketiga Gu, ini undangan dari keluarga Ye. Keluarga Y? Undangan apa dari keluarga Y? Undangan pesta pertunangan. Dua keluarga bersatu dalam ikatan pernikahan. Diharapkan kehadiran Anda pada pukul 8 malam besok. Tepat waktu. Pengantin wanita, Shanshan Gu. Pengantin pria, Zetian Ye. Syukurlah yang bukan Jinyan. Hah? Apa? Zetian Ye. Itu loh, yang 10 tahun lalu mengguncang pasar keuangan global. Dalam semalam membawa keluarga Ye ke puncak. Zetian Ye, orang terkaya di dunia itu? Sepertinya iya. Keluarga Ye cuma punya satu Zetian Ye. Setelah dia bangun kerajaan triliunan untuk keluarga Ye, dia menghilang ke luar negeri. Iya, selama 10 tahun ini sangat tertutup, jarang muncul. Kok bisa dia sama Shanshan Gu? Iya, Jinyan sebelumnya bilang sama aku. Pengen ketemu kakaknya aja susah banget. Ini Shanshan Gu kok bisa? Langsung loncat dari Ye Jinyan. Lalu nikah sama kakaknya, Zetian Ye? Gu Shanshan memang licik dan berhati busuk. Cara kerjanya canggih sekali. Lupakan dia. Apapun yang terjadi dengan Gu Shanshan, kaya atau miskin, itu bukan urusan kita. Cepat, kita cari kuai-kuai. Baik, aku akan selidiki mobil itu. Kakak ketiga. Aku bukan kakak ketigamu. Kamu juga bukan putri keluarga Gu. Keluar dari sini. Tapi kali ini aku datang sebagai nyonya keluarga Ye. Kamu juga dapat undangan, kan? Ayo, kita pergi ke rumah Ye bersama. Nyona Ye, aku tanya ya. Dulu kamu bilang suka sama Ye Jinyan. Aku dan kakak kedua mati-matian, bantu kamu bertunangan dengannya. Tapi sekarang tiba-tiba kamu bilang, mau menikah sama Ye Zetian? Gimana caramu bisa berubah secepat itu? Kamu terlalu licik. Aku nggak ngapa-ngapain, kok. Aku juga heran, kok tiba-tiba rezeki gede banget jatuh dari langit. Tapi aku emang pengen masuk keluarga kaya. Di keluarga Ye Zetian lebih dewasa daripada Jian. Walaupun Ye Zetian itu kakeknya, atau bapaknya sendiri, aku tetap mau nikah. Seharusnya dari dulu aku tahu kalau kamu sebego ini. Langsung usir kamu dari keluarga Gu. Lagi pula aku sebentar lagi jadi bagian keluarga Ye. Keluarga Ye super kaya. Siapa peduli keluarga Gu? Kamu jadi ikut atau enggak? Enggak, Dia semua malah nikah, nanti kalau aku jadi Nyonya Ye. aku habisin kamu. Ya sudah. Dah. Baik, aku tunggu. Lagian rumah Ye itu. Anjing aja nggak mau masuk. Kak ketiga. Sudah ketemu. Oh iya, itu milik keluarga Ye. Masa sih? Bodoh amat.
Pasti Gu Shanshan yang suruh keluarga Ye undang dia. Dia memanfaatkan masalah Ye ini untuk mempermalukan kuai-kuai. Iya, pasti. Gu Shanshan itu licik banget. Gimana nasib kuai-kuai nanti? Kuai-kuai harus bagaimana? Ayo ke keluarga Ye, dukung kuai-kuai. Tapi aku baru saja bilang. Keluarga Ye. Anjing aja ogah ke sana. Kamu. Kak, aku ikut. Ini rumahku. Ini juga rumahmu. Aku nggak punya rumah. Tidak. Selama ada aku, kamu punya rumah. Putriku tercinta, calon Nyonya Ye. Sebenarnya, aku bohong sama kamu. Aku bukan putri asli keluarga Gu. Aku juga bukan Shanshan Gu. Aku cuma cewek kampungan. Sebenarnya, semua itu sudah aku tahu. Jinyan sudah ceritain ke aku. 3 kakak Gu memanjakan adiknya. Pokoknya contoh keluarga kaya raya banget. Tapi kamu, dari pertama ketemu, yang kamu pikirkan cuma, gimana caranya bikin Fate Gu hancur. Aku bukan adik yang baik buat mereka. Aku cuma benci mereka. Dulu, aku kerja 8 shift sehari, sampai jual darah buat cari duit. Dia sudah menderita seberapa banyak, ya? Intinya, aku bukan putri asli keluarga Gu. Aku juga nggak suka sama keluarga Gu, nggak bisa bantu kamu apa-apa. Kalau kamu mau nikah sama keluarga kaya, kamu bisa nikahin. Kayak gue sih. Jangan ngomong sembarangan. Udah kayak gini, kamu masih mau nikah sama aku? Ye Zetian tak perlu kawin dengan orang kaya. Dialah yang jadi keluarga kaya. Kamu cuma perlu kasih tahu aku. Kamu mau keluarga Gu hidup atau mati? Hidup matinya keluarga Gu? Aku nggak peduli. Yang aku pedulikan cuma kakek. Baik. Setelah menikah, aku akan menjemput kakek ke sini. Kamu benar-benar ingin memberiku sebuah rumah? Sebenarnya aku ingin kamu memberiku sebuah rumah. Orang tuaku sudah lama meninggal. Keluarga Ye penuh dengan serigala dan harimau. Aku membantai mereka untuk mengukuhkan posisiku. Tapi juga kehilangan ikatan keluarga. Aku sendirian selama 30 tahun. Setelah bertemu kamu, baru punya rumah. Bolehkah aku mempercayaimu? Di kehidupan sebelumnya. Apa? Sebagai bukti, kartu hitam ini berisi 10 miliar. Tidak usah. Kalau begitu akan aku investasikan ke Gu Fate. Beri aku. Mulai besok kita persiapkan pernikahan. Masa persiapan 10 hari. Setiap hari aku kasih kamu 10 miliar. Kamu serius? Sudah kubilang. Aku Ye Zetian, sekali bicara tak bisa ditarik. Kamu tidak takut aku lari bawa uangnya? Aku akan berusaha keras. Siang berusaha cari uang, malam berusaha keras. Bikin kamu setiap hari setiap malam bisa bahagia. Ngomong-ngomong, aku masih merasa, pertama kali, gak tunjukin semua kemampuan sebenarnya. Kasih aku kesempatan lagi dong. Sayangku. Nyonya Ye. Aku. Bos Ye, makan malam sudah siap. Silakan masuk ke meja makan. Minggir dulu. Mbak Wang, tunda makan malam 3. Enggak. 5 jam. Aku mau bawa Nyonya istirahat. 5 jam. Kenapa? Rasa waktunya kurang lama? Aku takut kalau istirahatnya lama-lama, malah ketiduran. Mbak Wang, buka kolam air panasnya. Nanti Nyonya mau berendam air panas buat hilangin capek. Baik. Aku. Nona, jangan masuk sembarangan. Lu buka mata anjing lu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Aku ini Shanshan Gu. Calon nyonya keluarga Ye. Berani-beraninya lu halangin aku. Oh, ternyata Nona Gu. Silakan masuk. Sekaya ini, semewah ini, keluarga Ye, keluarga top banget.
Semua ini milikku. Adik, adik kamu di mana? Adik. Adik. Kak kedua akhirnya kamu datang. Aku udah tahu. Meskipun kak ketiga lagi gila, kamu pasti masih perhatian sama aku. Minggir. Adik. Apa? Adik kamu di mana? Adik. Kak kedua, aku berdiri tepat di depan kamu. Kenapa kamu pura-pura gak lihat aku? Kalau kamu masih kayak gini, aku bakal marah beneran. Ini kan kalung mirah peninggalan keluarga Gu. Kak kedua baik banget sama aku. Mengingat kau sudah bawakan hadiah pertunangan untukku, aku dengan berat hati akan memaafkanmu. Shanshan Gu. Lebih baik jangan memaksakan diri. Adik. Nona Shanshan Gu, benar. Silakan ikut saya ke kolam air panas. Setelah aku menjadi nyonya keluarga Ye, baru kita hitung-hitung. Adik. Putra kedua Gu, jangan buat kami susah. Zetian Ye yang buat aku susah. Dia menahan adikku, bahkan tidak mengizinkanku masuk. Tampaknya saya, Ye, telah menyepelekan pengacara besar Gu. Zetian Ye. Mana adikku? Putra kedua Gu cari adik, kok tidak pulang ke rumah sendiri? Malah datang ke tempat saya? Zetian Ye, jangan pura-pura bodoh. Adikku jelas-jelas dibawa olehmu ke rumah ini. Oh, ternyata yang kubawa adalah adikmu. Betul, dia memang ada di sini. Kalau begitu cepat kembalikan dia. Jin Elvegu, kakak laki-lakimu pun belum tentu berani bicara seperti itu padaku. Bos Ye. Apa syaratnya agar kau mau mengembalikan adik kami? Sebutkan saja. Menurutmu, apa yang kurang bagi saya, Zetian Ye? Kurang kalung mirah yang kau pegang ini? Ini? Di gudang keluarga Ye ada 800 set. Atau kurang uang? Seluruh hartamu cuma puluhan miliar. Cukup untuk bernegosiasi denganku? Ini. Sepertinya, saya memang kekurangan satu hal. Katakan saja. Selama keluarga punya, kami tidak akan pelit. Justru yang saya butuhkan adalah adikmu. Apa? Itu adikku. Adikmu? Dia menganggapmu sebagai kakak? Sekarang dia belum mengakuiku. Tapi aku pasti akan membuatnya mengakuiku. Putra kedua Gu, lebih baik kurangi sikap sok tahu. Kalau dia menganggapmu sebagai kakak, dia tidak akan meninggalkan keluarga Gu. Aku. Jadi, bukan aku yang merebut adikmu, tapi kalian yang mendorongnya padaku. Adik yang ditolak keluarga Gu, aku yang akan menerimanya. Adik yang tidak disayang keluarga Gu, aku, Ye Zetian, yang akan menyayanginya. Oh iya, undangan ini untuk kakek Gu. Sedangkan kalian para saudara, jangan coba-coba merebutnya paksa. Kau tahu kan, istriku tidak ingin melihat kalian. Aku juga tidak ingin melihat istrimu. Aku hanya ingin adikku kembali. Ternyata, semua orang keluarga Gu memang brengsek. Istrimu itu kejam dan licik. Kalau begitu, kau seharusnya jangan datang sini. Aku lebih kejam lagi. Begitu kejamnya, sampai siapapun yang berani menjelekkan istriku, langsung akan kupukuli habis-habisan. Kau. Kak, larinya kencung banget sih. Keluar juga cepet banget. Gimana? Menang telak kan? Udah puas melampiaskan dendam? Loh, kok mata kananmu juga lebam? Simetris banget. Simetris apaan? Dasar. Ye Zetian itu gila kali ya. Bicara sok mulia, bilang itu adiknya, tapi nggak mau lepasin. Selesai, pasti itu. Bu Shanshan yang suruh, sengaja nahan adik kita. Biar bisa nyiksa dia pelan-pelan. Iya, aku cuma ngomong dikit. Jelekin Bu Shanshan. Diusirnya aku. Kita harus nerobos masuk. Nyelamatin adik. Kakek. Kakek sudah keluar dari rumah sakit? Kalau tidak keluar sekarang, keluarga Gu bakal hancur di tangan kalian berdua si jenius. Kuai-kuai. Kakek, kenapa kakek datang? Kakek sudah keluar dari rumah sakit? Mana kuai-kuai? Benar, kakek. Bukan. Ayah. Kuai-kuai. Salah. Beneran kakekku. Sial. Yang punya rumah datang nih, Bos Ye. Kamu harus tunjukkan yang terbaik. Sayang, tungguin aku. Aku grogi. Kakek bercanda ya?
Keluarga Ye kan keluarga terkaya nomor 1. Kak, dia pikir dia siapa? Berani datang ke sini. Kamu pikir kamu siapa? Berani datang ke sini? Aku kan calon nyonya keluarga Ye. Masih belum tentu. Kakek, aku tahu dari kecil kakek suka Kak Shanshan, nggak suka aku. Tapi keluarga kaya raya seperti keluarga Ye, cuma orang seperti aku. Gadis terhormat, yang pantas masuk ke sini. Kakakku si cewek kampungan itu, mana mungkin? Kakek, Kuai-kuai. kakek, Cepat. Gukuai-kuai, kamu kenapa kamu di sini? kakek. Akhirnya aku ketemu kakek. Kakek, kali ini kakek nggak boleh lagi ngebelain dia. Dia harus dihukum. Dia sampai dorong Shanshan jatuh dari tangga. Nggak mungkin. Aku percaya Kuai-kuai. Dia bukan orang seperti itu. Ketahuilah. Selama aku masih hidup, aku akan melindungi Kuai-kuai. Kakek, Kuai-kuai. Kakek sakit hati. kakek. Biaya operasi. Biaya operasi sudah kukumpulkan. Aku pasti akan menyembuhkan penyakit kakek, oke? Yang membuat kakek sedih bukan soal mati. Yang membuat kakek sedih adalah setelah aku pergi, tidak ada lagi yang melindungimu. Tidak akan. Kamu di luar sana sudah menderita begitu banyak. Sekarang pulang. Kakek pun tidak bisa memberimu hidup yang enak. Tidak, tidak. Sekarang, malah kamu yang harus merawat kakek. Kakek tidak layak padamu. Kakek, Anda baik-baik saja? Baik, melihatmu lebih baik lagi. Kuai-kuai, kamu pasti banyak menderita belakangan ini. Tubuhmu baik-baik saja? Semuanya baik. Justru kakek, lutut ini selalu bermasalah. Ini lutut kakek. Bagus. Pelindung lutut. Gukuai-kuai, kakek itu orang seperti apa? Baju-baju mahal. Mana mungkin dia suka pelindung lutut jelekmu ini? Kakek, dia cuma mau menipu kakek. Jangan termakan tipuannya. Diam. Hadiah dari kuai-kuai paling kusuka. Kuai-kuai, kakek akan pakai ini setiap hari. Kakek, aku dulu kan sudah memberi kakek hadiah-hadiah mahal. Kakek cuma tua, bukan pikun. Pakai uang keluarga gu beli hadiah untukku, harus berterima kasih? Orang tua yang pilih kasih ini. Kalau bukan supaya kau keluarkan sedikit uang mahar untukku, sekarang juga kusuruh kau keluar dari keluarga Ye. Kuai-kuai, ayo pulang sama kakek. Kakek akan rawat kamu baik-baik. Ini adalah rumah Shanshan. Jangan pisahkan kami lagi, bergabunglah dengan kami. Zetian, pemandian air panas keluargamu bagus sekali. Terima kasih. Jadi kamu adalah kepala keluarga Ye saat ini, Ye Zetian? Benar, kakek. Panggil saja saya cucu menantu. Saya sungguh-sungguh ingin meminang cucu perempuan Anda. Ye Zetian, dia benar-benar tertarik padaku. Aku akan menjadi nyonya keluarga Ye, keluarga terkaya nomor 1. Aku sama sekali tidak peduli lagi dengan status putri keluarga Gu. Zetian, kita belum menikah. Kalau kau panggil aku begitu, aku akan malu. Kamu malah makin menjadi-jadi aktingnya. Nyonya Ye, belum puas nonton drama? Ini tidak mungkin. Tak heran keluarga Ye berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Penilaianmu jauh lebih baik ratusan kali daripada cucu saya. Apa yang terjadi? Zetian, apa kamu salah orang? Akulah putri keluarga Gu yang sebenarnya. Dia cuma cewek kampungan. Lagi pula, di undangan tertulis jelas. Mempelai pria, Ye Zetian. Mempelai wanita, Gu Shanshan. Wang Cuihua. Sudah cukup belum? Kamu panggil aku apa? Wang Cuihua. Kenapa? Sudah terlalu lama memakai nama Bu Shanshan. Sampai lupa nama aslimu sendiri. Kamu bohong. Setiap hari kamu berkeliaran di kawasan orang kaya, pura-pura yatim. Berharap diadopsi keluarga kaya.
Saat itu keluarga Wei, dia bodoh dari keluarga itu. Karena rindu adiknya, termakan omong kosongmu. Bahkan mereka memberikan nama Gu Shanshan kepadamu. Lalu ketika Shanshan yang asli kembali, kamu malah menghasut 3 orang bodoh itu untuk memberinya nama Gu Kuai Kuai. Kami bukan orang bodoh. Kami tidak bodoh. Salah yang ngaku, salah ya terima hukuman. Tidak, aku adalah Shanshan Gu. Aku mau menikah ke keluarga Ye. Kamu bukan. Sudahlah. Lagi pula nama ini, aku juga nggak suka. Aku juga nggak mau. Bahkan barang yang kamu buang, dia juga nggak pantas ambil. Wang Cuihua, kamu sudah menipu dan mengaku-ngaku. Sepanjang hidupmu, belum cukup? Aku sudah suruh orang cari orang tua kandungmu. Percayalah, sebentar lagi, kamu bisa berkumpul lagi dengan keluargamu. Aku bukan Wang Cuihua. Aku adalah putri keluarga Gu, Shanshan Gu. Aku mau menikah ke keluarga Ye. Wang Cuihua, keluar dari keluarga Ye. Hei, siapa yang jaga? Kak, kok ribut banget sih? Jinyan, tolongin aku, cepetan, cepat nikahin aku. Sebentar, gimana sih? Bukannya kamu mau nikah sama kakakku? Enggak, aku mau nikah sama kamu. Kak, kamu ngomong dong. Ini kan calon kakak ipar yang nyari aku. Jangan sampai kartu kreditku dibekuin ya. Bekuin. Kak, itu baru calon kakak iparmu. Wajar kartunya dibekuin. Kak, bukannya kamu mau nikah sama Shanshan Gu? Dia bukan Shanshan Gu. Dia adalah Wang Cuihua. Diam kamu. Aku ini Shanshan Gu. Jinyan, kamu harus percaya sama aku. Aku beneran mau nikah sama kamu. Udah deh kamu. Barusan kan masih nelpon bilang. Suruh aku jangan ganggu pernikahan kamu sama kakakku. Nanti kalau kamu udah jadi nyonya Ye, bakal bikin aku susah. Aku dipaksa. Cintamu tulus. Bukan Wang Cuihua? Kakakku yang maksa kamu? Dia kan pemimpin keluarga Ye, keluarga terkaya nomor 1 di dunia. Dulu mendekatiku, anak Ye yang diabaikan. Kamu udah pakai segala cara, bahkan suruh teman baikku. Si bodoh VT Gu, ancam bunuh diri. Kamu yang bodoh. Masih aja membela diri. Jinyan benar. Kakakku yang buta, sampai mau jatuh hati padamu. Kak! Maksudku, meskipun kakak jenius. Tapi kan manusia bisa salah. Sekarang kan kakak sudah sadar. Dan, kakak selalu melindungiku. Mungkin. Kakak tahu aku khawatir, jadi. Kakak berkorban untuk. Semua kartu kreditmu dibekukan. Kak, tega sekali kau. Ya sudah. Daripada menikahi wanita seperti itu, mending hidup miskin. Gu VT, kau tidak akan memaksaku menikahi Wang Cuihua lagi, kan? Tentu tidak, aku tidak akan ikut campur lagi dalam urusanmu dengan Wang Cuihua. Kau sendiri yang Wang Cuihua. Dengar, meski kalian semua memandang rendahku. Apa urusannya? Yang memegang kendali keluargaku adalah kakakku, Guru Tian. Selama kasih sayangnya ada, statusku aman. Minggir. Kembali ke keluarga Gu. Akan membiarkanmu bertingkah semaumu. Bawa dia pergi. Zetian, jangan perlakukan aku seperti ini. Jangan nikahi dia. Nikahi aku saja. Aku jauh lebih baik darinya. Aku pasti akan jadi istri yang sempurna untuk keluarga kaya. Tunggu. Zetian, akhirnya kau. Kolam air panas keluarga Y akan dibongkar. Perkiraan biayanya 1 miliar. Kau, ingat, yang bayar. Atas dasar apa? Akulah putri keluargaku yang sebenarnya. Dia cuma cewek kampungan. Jangan lupa pasang papan di depan pintu. Wang Cuihua dan anjing dilarang masuk. Aku, Y, cari istri, tak perlu yang berasal dari keluarga terhormat. Asalkan aku suka. Oppa. Kok bisa-bisanya kau suruh kue-kue panggil kakak? Kami berdua inilah kakaknya. Betul, Ye Zetian, aku kasih tahu. Jangan coba-coba punya niat jahat sama adikku. Kalian berdua anak kurang ajar. Nggak introspeksi diri sendiri yang salah. Malah mau bongkar hubungan baik cucuku. Kalian memang sengaja mau bikin aku mati kesal. Iya, kakakku kan sudah jomblo 30 tahun. Aku punya kakak ipar itu susah-susah loh. Kakek, kami sudah tahu salah, jaga kesehatan ya. Kakek, pindah ke rumah keluarga Y aja, aku sudah siapin. Semuanya sampai detail. Kau rebut adik kami aja belum cukup, mau rebut kakek kami juga? Service you right. Siapa suruh kalian gak becus jadi cucu? Kakek aku. Udah punya cucu baru. Betul-betul, aku dan kakakku bisa gantikan mereka berdua. Zetian, coba jelaskan. Apa persiapanmu? Kakek, terima kartu ini ya. Apa nih? Kartu hitam Mark Ban, bisa tarik tunai kapan saja, limitnya 10 miliar. Yes, Zetian, sampai rela lempar 10 miliar. Cuma buat adiknya?
menantu cucu, harta keluarga Gu seluruhnya. Paling cuma 20 miliar, kau baru aja kasih setengah harta keluarga kami. Wah, terlalu royal. Hadiah ini terlalu berat. Kakek tua ini nggak sanggup nerima. Kakek, 10 miliar buatku bukan apa-apa. Ini cuma sekadar rasa hormatku sebagai calon menantu. Kakek harus terima. Terima apaan? Kalau terima hadiah ini. Bukan jual adik dong? Iya nih. Sudah. Cucu-cucu baik. Kau ambil kembali dulu. Kakek Gu jangan khawatir. Ini cuma sedikit rasa hormatku sebagai calon menantu. Kalau kakek sungkan, anggap saja. Ini dari kuai-kuai untuk kakek. Aku anggap ini mahar dari kuai-kuai. Kakek, Kakek, kita benar-benar pergi begitu saja? Iya dong. Aku harus pergi siap-siap mahar untuk cucuku nih. Kalau Yezetian nanti ngerjain adik kita, gimana? Kan kalian berdua yang paling sayang sama dia. Bener juga sih. Nanti pulang kita kasih tahu si sulung. Jangan biarin dia terus-terusan sesat. Sayang. Barusan suamimu gak bikin malu kan? pas-pasan lah, lulus aja. Yes. Udah lulus, berarti tinggal selangkah lagi dong ke luar biasa. Bang, gue mau nanya. Sejak lo pacaran sama kakak ipar gue, seluruh tubuh lo tuh kayaknya dipenuhi sama aura. Aura suami yang super matang gitu. Semua itu berkat jasa istri tercinta. Duh, manis banget sih. Aura anjing. Bang, kayak anjing yang menjilat minta pujian. Istilah kerennya, anjing penjilat. Aku lagi sibuk ngejar istri, jadi jarang mukul lo ya. Jangan. Kakak ipar, tolongin gue. Sayang, minggir dulu. Kayaknya adik ini kulitnya pada gatal. Jangan-jangan dia salah paham makanya kamu panik? Nggak ada. Wah, akhirnya ada yang bisa ngejagain kakak gue. Kak, gimana rasanya dituduh gitu? Kok ada kejadian besar kayak gini, tapi nggak ada yang kasih tahu gue. Nenek, kok nenek dateng? Cucu cewek gue aja mau masuk keluarga, hal segede ini. Masa gue nggak hadir? Acaranya heboh banget ya. Berlebihan amat sih. Nggak berlebihan sama sekali. Kamu tuh cewek dari keluarga gue, kan? Nenek udah denger ceritanya. Kamu ngikutin si Zetian bocah nakal ini. Kamu pasti udah banyak nahan sakit hati. Sini. Pakai ini. Waduh, gelang pusaka aja dikasih. Mulai sekarang, kamu adalah pemimpin tertinggi di keluarga Ye. Kalau ada yang bikin kamu nggak senang, bilang aja ke nenek. Nenek yang bakal urusin mereka. Iya. Ayo, ikut nenek makan. Oke. Yuk. Kuai-kuai, sini. Makan udang. Enak. Udangnya udah dikupas kulitnya. Sini, makan ikan juga. Kuai-kuai, sini. Ikannya udah dibuang durinya. Enak nggak? Enak. Makasih ya, Nek.
Ini rasanya jadi pusat perhatian keluarga. Seperti diangkat ke langit. Jangan bilang terima kasih, Nek yang berterima kasih. Hati Nek langsung senang banget. Sayang, biji naga udah aku buang. Kak, biji stroberinya juga udah. Hah? Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kasih makan kakak ipar. Bang, mana berani. Aku cuma ikutin perintah Nek buat ngelayanin. Pemimpin baru keluarga Y. Gitu baru benar. Ini, sayang. Ham, Manis? manis. Buahnya enak banget. Beli lagi 1 truk? Ternyata selera aku penting banget buat mereka. Makasih, semuanya. Kak, kita kan keluarga. Jangan sungkan-sungkan. Cucu menantu yang baik, mulai sekarang kamu jadi pemimpin keluarga Y. Sekaligus penunjuk jalan hidupku. Istri suruh kemana? Aku gebuk kemana? Gak boleh gitu. Kuai-kuai cantik jelita. Kamu kan udah 30. Kata anak muda sekarang. Udah, jompo? Kamu sama kuai-kuai. Kuai-kuai yang rugi besar. Buat ganti rugi kuai-kuai, Nek. Siapin ini. Ini. Kartu hadiah. Mekanisme hadiah khusus ini dibuat untuk mengganti rugi kesayangan kuai-kuai. Bacalah terus, nenek ini orangnya tidak blak-blakan. Semua isinya tertulis di kartu hadiah ini. Oh, kesayangan kuai-kuai dan Yesetian bersusah payah demi cinta selama 10 menit. Kesayangan kuai-kuai akan mendapat hadiah 100 juta. Nenek, Anda memang benar-benar tidak blak-blakan. Tentu saja. Kita kaum perempuan haruslah tidak blak-blakan. Kalau begitu sudah sepakat. Sekarang kalian naik saja ke atas. Semakin lama waktunya, semakin besar hadiahnya. Sayang. Kamu mau jadi miliarder? Kalau kakak mau jadi miliuner. Wah, istriku terlalu perhatian pada suaminya. Karena ini malam pertama kita. Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang baru? Sial. Aku lagi datang bulan. Sayang. Anak panah sudah dibusur. Kamu bilang lagi datang bulan? Kamu mau bunuh aku ya? Aku benar-benar tidak ada cara lain. Bagaimana kalau aku bantu saja? Sebentar. Kayaknya nenek datang. Gawat. Kali ini aku bikin dia kecewa. Mau cari duit gak? Mau sih mau, tapi ini kan soal teknik. Aku bantuin deh. Pakai.
Hei Tianye, lu jenius banget sih. Bisa-bisanya cari duit dari goyangin tempat tidur. Tapi, lu gak capek apa? Asal istri tersayang senang, goyang sampai kapanpun gak bakal capek. Oh ya? Gak percaya ah? Gini, aku tantang istriku. Goyang terus tanpa capek, dapat 10 miliar. Kalau aku bilang capek, aku yang kasih istri 100 miliar. Deal. Istri, aku nyerah deh. Capek banget. Alipay, 100 miliar rupiah telah masuk. Wah, Tetap aja istri yang jago. Tahu di mana batas kemampuanku. jangan dikira aku gak tahu. Lu sengaja. Kalahin aku buat kasih 100 miliar itu. Istri, aku kan cuma ikutin hasil taruhan. Omong kosong. Mana ada orang yang udah capek banget, tangannya gak gemetar. Napasnya juga gak mos-mosan. Istrinya memang hebat. Gak ada yang bisa sembunyi dari matamu. SSST. Baru sejam aja, kok udah sepi banget sih? Nek, itu emang jelas, kakakku kan udah tua. Udah gak kuat. Emang bener ya rumor, cowok lewat 25 tahun itu. Langsung kayak umur 60 tahun? Gawat, gawat. Keluarga ya kita bakal punah nih. Gara-gara kamu potong uang jajanku, ini balasannya. Nek, kakakku yang gak kuat, ngapain mukul aku? Buat pemanasan dulu. Ampun, Nek. Dengerin, tadi ada suara. Dapet? Waduh, berlebihan amat sih. Omongan mereka kan gak benar. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Cowok itu seumur hidup cuma pengen diakui kejantanannya. Tangan gemetar, napas tersengal. Selamat pagi, Tuan Muda. Kak, ini nenek yang siapin buat kamu, sup super 5 tonik. Tonik penis kuda. Tonik buah zakar domba. Tonik cangkang kura-kura. Tonik tulang rusa rusa. Tonik tulang rusa. Sup super 5 tonik. Kak, aku sama nenek doain kamu, biar fondasinya kuat. Jagoan diranjang, biar bisa layanin kakak ipar lebih baik. Zetian sayang, kamu habisin aja semuanya. Umurmu kan emang udah gak muda lagi. Ini urusan serius, jangan sampai cucu menantu. Merasa kecewa? Nek, kalian berlebihan banget sih. Aku sama sekali gak butuh. Kakak, ini loh adikmu sendiri. Yang pilihin khusus buat kamu. Ingat harus diminum ya. Dasar lu, rasan kulit lu gatal lagi ya. Nek, aku juga ngarepin yang terbaik buat kakak. Iya, kamu habisin aja semuanya. Soalnya kan kalau kamu sehat, baru cucu menantu aku bisa senang. Lihat. Kak, cukup? Di panci masih ada banyak loh. Semua sudah seperti ini. Ya sudah namanya juga. Kamu senang, aku juga senang. Gimana? Apa kamu merasakan suatu kekuatan misterius? Yang sedang mengalir ke seluruh tubuhmu, masuk ke pusat energimu, ke badan atas. Ah, Kekuatan misterius sih enggak. Tapi aku merasa, ada api yang membakar di dalam.
lagi datang bulan. Tahu? Makanya, aku mau bikin kamu merasakan hal yang sama. Seperti apa rasanya, menginginkan tapi tak bisa mendapatkannya. Jangan main-main. Tak kusangka. Kamu ternyata sangat hebat. Dasarnya luar biasa. Kalau begitu, Kuai-Kuai suka nggak sama aku yang hebat ini? Bisa dibilang sih. Setidaknya nggak benci. Nggak benci, kok. Bisa dibilang, agak suka sedikit. Terima kasih, Kuai-Kuai. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Dulu kupikir hidupku akan hambar. Dan monoton ini. Sampai akhirnya bertemu denganmu. Kamu adalah cahaya dalam hidupku, menerangi jalan hidupku. Bertemu denganmu bikin aku senang. Halo, Kuai-Kuai, cepat pulang. Kakak sulung sudah kembali. Aku dan kakak kedua akan buktikan kamu putriku yang asli. mulai sekarang, aku tak ada hubungan dengan urusan keluargaku. Kecuali urusan kakek, jangan ganggu aku lagi. Apa? Kakek? Kenapa dengan kakek? Kakek. Halo, aku segera kembali. Kakek, mana kakekku? Kakek baik-baik saja, kakak sebentar lagi sampai. Bohong. Bukan, Kuai-Kuai, aku cuma mau kamu menyaksikan sendiri bagaimana aku meyakinkan kakak. Supaya dia memberikan semua harta keluargaku untukmu. Untuk menebus kesalahanku padamu. Begini. Aku nggak butuh. Wah, mau pergi sudah? Tahu ya, kakak pulang mau. Kasih semua harta keluargaku ke aku, jadi cemburu buta, ya? Ini yang kamu bilang kakak kampung itu? Iya, dari kampung. Bau tanah banget. Mati-matian mau berebut harta sama aku, mau masuk keluarga kaya. Ujung-ujungnya, sia-sia juga. Kelihatannya lumayan cantik. Gimana, aku rela-rela aja deh, terima dia juga. Yang Master Jiang, jangan dong. Ya udah, kamu tetap yang paling memikat. Iya, orang kampung kan kotor. Lagian satpam kita. Berani-beraninya kamu pukul aku. Bu Shanshan, sehari aja aku nggak pukul kamu. Kamu lupa rasanya tamparanku, ya? Kalau berani ngomong kasar lagi, aku pukul lagi. Aku bakal pukul kamu sampai nggak berani teriak-teriak lagi. Yang Master Jiang. Sayang jangan takut, ada aku. Berani-beraninya kamu sentuh pacarku. Lutut, minta maaf sama pacarku. Dia pantas? Bu Kuai-Kuai, jangan kira karena kamu nikah sama Zetian, lalu statusmu jadi tinggi. Ku beritahu kamu, cewek melarat kayak kamu, paling cuma mainan dia. Seberat apapun kamu panjat, nggak bakal sampai ke posisiku. Pria aku sekarang, yang Master Jiang. Mengandalkan kemampuan sendiri naik dia. Hal yang satu ini aku nggak bisa tiru. Bajingan. Kamu, Jiang Xiao, lihat mereka berdua. Berkelahi sama cewek, dasar pengecut. Betul kata dia. Berani mukulin gue? Gue wakil presiden regional Bank Dewa Langit. Mau keluarga gue sekalipun, nggak bakal berani lawan gue. Bank Dewa Langit, bank nomor 1 di dunia. Keluarga Gu dan Ye takkan sanggup. Mau keluarga gue dipertaruhkan sekalipun. Gue harus balas dendam buat adik gue. Iya. Kalian gila ya? Demi cewek kampungan kayak gini? Itu Bang Dewa Langit loh. Yang bahkan keluarga yang gak berani sentuh. Meski gue nggak akan maafin mereka, tapi gue agak tersentuh sih. Gue sekarang telepon orang buat ngancurin kalian. Soal cewek desa ini, bawa pulang buat mainan. Apaan sih? Ribut banget. Kamu berani mukul gue. Ya Zetian, dia itu Jiang Xiao.
Wakil Presiden Cabang Bank Dewa Langit. Kamu mukul dia. Kamu bakal ngancurin keluarga Ye. Ban Dewa Langit. Hebat banget ya. Iya dong. Bank Dewa Langit didirikan Song Bencong, taipan misterius asing. Dalam 10 tahun aja, udah jadi nomor 1 di dunia. Bahkan, Luo si Caer de Buffete aja cuma bisa ngiler. Omnya Jiang Shao, yaitu orang pertama yang ikut Song Bencong, membangun pabrik besar di Tiongkok. Di Tiongkok, dia itu raja. Iya. Mau kamu Ye Zetian sekalipun, gue nggak takut. Sekarang, berlutut dan minta maaf. Atau, keluarga Ye bakal gue lenyapkan. Kamu benar-benar berani bermimpi. Aku akan habisi kamu sekarang. Aku sarankan kamu. Angkat teleponnya dulu. Aku akan urus kamu nanti. Paman, ada apa? Kamu buat masalah dengan siapa? Aku dipecat, kamu juga dipecat. Apa? Kamu ini siapa sebenarnya? Aku adalah awan yang menutupi langit barat laut. Ye. Z. Tian. Sayang, dia cuma kepala keluarga Ye. Keluarga Ye ini memang keluarga terkaya di Jingluo. Tapi dibandingkan Bang Kaisar Langit, mereka bukan apa-apa. Dia malah kabur ke luar negeri 10 tahun. Nggak ada hasilnya juga. Balik dengan malu, terus nikahi cewek kampungan ini. Sayang, cepetan habisin dia. Dasar bodoh. Yang Master Jiang, kenapa kamu pukul aku? Pukul dia dong. Aku pengen bunuh kamu. Yang Master Jiang, aku kan pacarmu. Pergi. Yang Master Jiang. Hah? Cewek licik nan jahat, gagal naik ranjang. Kuai-kuai Gu, jangan senang dulu. Meski kakak kedua dan ketiga sudah kamu bujuk, tapi kakak pertama masih di pihakku. Tunggu kakak pulang, aku tunjukkan. Siapa gadis sejati keluarga Gu? Sudah kubilang, semua ini nggak ada hubungannya denganku. Sayang, ayo kita pergi. Baik, aku ambil mobil. Kakak, jangan pergi, tolong. Udah gue bilang berapa kali? Gue nggak mau jadi adik kalian. Abang, lihat kan? Dia cuma mau manfaatin kalian berdua. Cuma pengen masuk keluarga kaya. Aku yang sayang kalian. Dia cuma si manis-manis palsu. Shan Gu. Kayaknya lo kebanyakan acting jadi si cewek manis tapi licik ya. Lagi kasmaran, jadi lupa daratan, ya? Sampai-sampai lo lupa. Rasanya tamparan gue. Gimana pedesnya, iya kan? Abang, tolong aku. Jangan, Kak. Kakak, jangan. Lihat kan? Walaupun abang-abang bilangnya bela lo, tapi yang mereka sayang tuh tetep aku. Wah, lo lagi berhayal ya? Siapa yang sayang sama lo? Gue yang sayang sama tangan adik gue. Gimana, mau? Harusnya aku pusat perhatian dan menang. Semua gara-garamu. Lo yang merebut semua yang harusnya jadi milik gue. Siapa yang berani ganggu adik gue? Kakak, nggak ada yang ganggu aku kok. Wajah aku sendiri. Nggak sengaja. Nempel ke tangan kakak. Oh ya? Mereka nggak sama sekali mukulin lo? Kakak ketiga yang mukul, kakak kedua enggak. Apa kata-kata gue udah dianggap angin lalu? Hal simpel kayak ngejagain adik aja. Kalian berdua nggak becus. Mereka. Udah deh, kalau ada masalah, serang gue aja. Woi, sembunyi bro. Aku yang bakal lindungin kamu. Nggak ditanya-tanya dulu, kelihatannya kakak pertama langsung. Percaya sama omongan Wang Cuihua. Hancur dah. Nanti pasti gue yang dipukul. Gue yang mukulin Wang Cuihua. Kenapa lu nggak mukulin Wang Cuihua? Tangan lu lumpuh ya? Kakak, kamu aja belum kena tampar. Kok udah sadar? Lu pikir semua orang kayak kalian berdua harus dipukul dulu biar melek? Syukurlah. Kakak pertama udah sadar. Cepetan kasih tahu kakek. Iya. Di, aku kangen banget sama kamu.
Kakak, Wah, Shanshan hebat juga ya. Ujiannya bisa lulus segala. Nanti malam kakak ajak kamu makan steak 8 juta sepotong. Di restoran mewah. Kakak pertama baik banget ya. Kakak, kamu belum lihat nilai aku. kakak dari desa, wajar nilainya jelek. Maklumlah, Kamu aja belum lihat. Gimana tahu nilai aku jelek? Terus, Shanshan. Kenapa sih kamu selalu merendahkan aku? aku tahu aku yang merebut posisimu, Kak. Ini salahku, makanya kakak membenciku. Kebenciannya padaku begitu besar. Lebih baik aku pergi saja. Aku tidak tertarik dengan nilaimu. Kalau lain kali berani bersikap kasar pada Shanshan lagi. Keluar kau dari keluarga Gu. Ternyata kakak tertua juga tidak menyukaiku. Adik, dulu kakak yang salah. Tuan Gu, kita tidak sedekat itu. Jangan terlalu akrab. Kakak, kenapa kau memeluknya? Akulah, adikmu. Kau bilang akan memberikan semua hartamu padaku. Apa kau lupa? Dulu aku yang buta. Kuai-kuailah adikku yang sebenarnya. Semua harta keluarga Gu sudah kuikrarkan notaris. Semua harta. Untuk kuai-kuai. Sebenarnya, tidak perlu. Kakak, kenapa kau juga berubah? Padahal dulu kau selalu membela diriku. Gu kuai-kuai. Apa kau gunakan ilmu hitam pada kakak-kakak kita? Adikku polos, manis, ceria, dan bersemangat. Kok di mulutmu jadi ilmu hitam? Kau yang pikirannya kotor, makanya lihat semua jadi kotor. Dulu kata-kata ini kau gunakan untuk memujiku. Kak, kenapa kau jadi begini? Bukankah dulu janji? Kita saudara-saudara, kau akan menjagaku seumur hidup. Diam kau. Sejak kau merencanakan untuk mencaplok saham keluarga Gu, kau sudah bukan adikku lagi. Sejak kau berniat membunuh kakek demi harta, kau sudah bukan adikku lagi. Bagaimana kau bisa tahu? Itu semua baru rencanaku. Aku belum melakukannya. Semua itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Kakak juga terlahir kembali? Aku yang bodoh, aku yang membuatmu mati. Tapi sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Di kehidupan ini, aku pasti akan menebus kesalahanku padamu. Kuai-kuai-kuai. Ini adalah surat pengalihan hak atas semua aset keluarga Gu. Semua untukmu. Kalau kau pikir bisa mendapat maaf dengan cara seperti ini. Tidak. Kesalahanku tak bisa ditebus dengan ini. Aku hanya ingin satu kesempatan. Satu kesempatan. Untuk tetap menjadi kakakmu. Kesempatan untuk menjagamu seumur hidup. Kakak. Kakak, kenapa? Kakak, Kuai-kuai-kuai. Akhirnya, kau mau mengakuiku sebagai kakakmu. Sungguh baik. Mati aja loh. Banyak bacot. Shanshan Gu, kau gila ya? Adik. Lari cepat. Serahkan kontrak itu padaku. Mau ambil kontrak? Ambil sendiri sana. Minggir dulu. Kamu harus bawa kakak ke sakit. Pergilah. Pikir kalian bisa pergi? Kamu jago berkelahi ya? Kamu bisa lawan 3 orang sendirian? Cuma perlu bunuh kamu, aku bisa jadi kepala keluarga Gu. Aku nggak perlu pura-pura lagi. Serang! Adik. Cepat lari. Kakak yang hadapi mereka. Kak, kamu lakukan ini untukku. Apakah itu layak? Melindungi adik, itu sudah takdir dan nilai terbesar kakak. Nilai terbesar. Di kehidupan sebelumnya, aku berusaha tapi tak dapat. Di hidup ini, aku malah nggak minta. Tapi semuanya dapat. Jangan main drama kakak adik mesra di depan gue. Serang! 1 lawan 1. Aku mau mereka mati di tempat.
Siapa berani sentuh istriku? Yezhetian. Jangan takut, sayang. Aku datang. Maaf. Seharusnya aku datang lebih awal. 3 lawan 1, keuntungan masih di pihak kita. Serang. Urusan selanjutnya, serahkan padaku. Sekuat-kuatnya dia cuma sendiri. Serang bareng. Bunuh dia. Kamu baik-baik saja? Maaf, aku salah. Aku nggak bakal berani lagi. Kayaknya nggak bisa. Ganggu istriku? Harus mati. Nggak ada ampun. Kak, tolongin aku dong. Bantuin aku ngomong. Aku cuma bikin kesalahan yang semua cewek di dunia juga pernah bikin. Aku bakal jadi budak lo seumur hidupku. Lo nggak ada sisa hidup. Hidungku. Zetian. Bawa dia ke penjara. Mati itu terlalu murah buat dia. Aku mau dia ngerasa nyesel tiap hari di penjara. Setiap hari nggak terima, nggak rela. Iri hati. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai sisa hidupnya yang nggak ada harapan ini habis. Kenapa? Padahal semua ini harusnya punyaku. Gukuai-kuai, aku bakal bunuh lo. Hetian. Gimana? Pasien Guru Tian? Nggak apa-apa. Udah dipindah ke bangsal biasa buat observasi. Kalau Zetian? Dia nggak dalam bahaya maut, tapi masih belum sadar. Sangat mungkin. Dia bakal jadi vegetatif. Yezhetian. Cepetan sadar. Ini salahku. Cepetan sadar, Yezhetian. Kuai-kuai, jangan nangis. Kamu masih sangat muda. Zetian sudah hampir tidak berguna. Mau bertahan di sini, menunggu janda muda? Ayo, nenek akan carikan kamu yang masih kuat dan segar bugar. Putra dari keluarga kaya raya. Nenek. Tidak boleh. Neneknya dia benar. Kamu adalah putri keluarga Gu. Punya 3 mantan suami, tak sulit menikah lagi. Ayo. Kita cari cucu menantu baru. Ayo. Nenek. Hati nenek kejam sekali. Sudah kuduga. Dulu kakekmu menipuku, bilang dia mau mati. Ku bilang, kalau dia mati, aku akan menikah lagi. Bangun langsung, bilang masih hidup 30 tahun lagi. Hah? Cucu menantu. Nenek kasih tahu, laki-laki dari keluarga Ye itu sama semua. Pandai pura-pura menyedihkan. Walaupun lukaku tidak parah. Tapi aku juga berdarah, loh. Setidaknya biarkan istriku lebih perhatian padaku. Sayang, kalau bukan aku, siapa? Tapi, jangan lagi menakut-nakutiku seperti ini. Aku tahu, sayang. Karena sudah tidak apa-apa, kuai-kuai. Pulanglah dengan nenek. Kakek akan kasih kamu makanan penguat. Setelah kalian menikah nanti, waktu di keluarga Gu pasti jadi sedikit. Kakek, jangan khawatir. Senin, Rabu, Jumat di Gu. Selasa, Kamis, Sabtu die. Kalau akhir pekan, aku akan berdua saja dengan Hetian. Sayang, aku tidak bisa jauh darimu. Aku akan jadi susah tidur. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang, Yes Hetian. Setiap hari siap melayani di ranjang. Dengar,